Halo guys, selamat datang di Pion Terakhir. Salah langkah bisa modar. Israel emang dikenal inovatif banget di segala hal yang mereka lakuin, apalagi soal air. Soalnya geografi negara ini nggak kasih banyak pilihan, makanya mereka bikin jaringan pasokan air yang lengkap banget. Mulai dari pipa-pipa panjang, saluran, terowongan, waduk sampai stasiun pemurnian air. Mereka bikin semua ini karena emang nggak ada cara lain buat ngelola air kan? Padahal air itu sumber daya super berharga, tapi Israel terus nyalurin banyak banget air ke gurun. Tentu aja mereka nggak bakal buang-buang air sampai bikin krisis kemanusiaan loh. Ada alasan menarik di balik ini, yuk kita bahas bareng-bareng. Ini gurun Negev di Israel. Kondisinya mirip banget sama gurun-gurun keras lainnya di dunia. Suhu maksimal rata-rata harian sepanjang tahun berkisar antara 31 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, tergantung bagian gurunnya. Suhu minimalnya antara 19 derajat Celcius sampai 14 derajat Celcius. Tapi kadang-kadang di sini panasnya ngalahin apa aja, bikin gak betah tinggal. Di musim panas, suhunya bisa nyampe hampir 50 derajat Celcius. Nah, soal curah hujan, ya, namanya juga gurun, hujannya jarang banget. Di bagian selatan Negev, kondisinya parah banget. Musim panas gak ada hujan sama sekali. Dan sepanjang tahun, curah hujannya nggak lebih dari 5 cm rata-rata, bahkan cuma sekitar 2,3 cm per tahun. Di bagian utara Negev agak lebih baik dikit. Musim panas tetap gak ada hujan, tapi di musim lain hujannya bisa nyampe 4-5 cm, yang emang udah tinggi banget buat daerah ini. Rata-rata tahunan di bagian utara Negev lebih dari 20 cm. Sebagai perbandingan, gurun Sahara cuma dapat sekitar 10 cm hujan per tahun, jadi bagian utara Negev emang agak beruntung lah. Soal medan, kebanyakan bukit pasir yang bisa nyampe 30 meter tinggi, gunung berbatu dan berdebu, kawah dalam dan vegetasi yang jarang banget, cuma semak-semak kecil dan pohon pendek sesekali. Tahu nggak sih, apa yang jadi masalah terbesar dari gurun Negev buat Israel? Total luas Israel cuma sekitar 21.000 km persegi. Emang kecil banget, posisi ke-148 di dunia soal luas daratan. Tapi, gurun Negev nyampe 13.000 km persegi. Artinya, area berpasir dan berbatu ini nempatin lebih dari setengah total wilayah negara. Dalam kondisi kayak gini, Israel pasti harus cari cara buat manfaatin lahan yang biasanya nggak berguna buat apa-apa. David Ben-Gurion, tokoh penting di sejarah Israel, selalu bilang kalau Negev harus dikembangin. Dia nggak sempat lihat perubahan drastisnya, tapi akhirnya gurun ini emang berubah total. Ini semua nggak bakal mungkin terjadi kalau Israel nggak nyalurin banyak banget air ke daerah gurun. Khususnya, mereka nyalurin air ke daerah gurun lewat sistem pasokan air nasional. Proyek yang selesai tahun 1964 ini, tugas utamanya memompa air dari waduk terpenting Israel, Danau Galilea, ke pusat yang padat penduduk dan selatan yang kering. Buat ini mereka bikin sistem sepanjang 130 km yang terdiri dari pipa raksasa, saluran terbuka, terowongan, waduk sama stasiun pompa besar yang bisa memompa sampai 72 juta liter per jam atau 1,7 miliar liter per hari. Awalnya mungkin kelihatan kayak sistem ini nggak nyalurin air ke Negev, soalnya pipa utamanya cuma lewat bagian barat gurun. Tapi itu cuma pipa utamanya loh, masih banyak cabang-cabang kedua yang masuk lebih dalam ke gurun, sampai ke tempat kayak Be'er-Sheva, kota yang penduduknya lebih dari 200.000 orang. Itu salah satu dari 10 kota terpadat di Israel loh. Iya, ratusan ribu orang tinggal di kota gurun ini. Ini bukti banget seberapa canggih sistem pasokan airnya dan gimana dia bikin lu lupa kalau rumah lu ada di tengah bukit pasir gurun yang biasanya cuma bisa ditempelin unta dan pengembara. Begitulah cara air disalurin ke gurun sampai Danau Galilea kena kekeringan. Tinggi air tawarnya terus dipantau dan solusinya akhirnya ngandelin pabrik desalinasi. Lu bisa lihat di peta bareng dengan sistem air nasional. Kapasitasnya mulai dari 87 juta liter air desalinasi sampai nyampe 148 juta liter di stasiun paling canggih, Sorek. Akhirnya Israel nyambungin tiap stasiun ke sistem air utama lewat infrastruktur senilai $250 juta.
Danau Galilea mulai diisi ulang pakai air dari Laut Mediterania. Sementara selatan yang kering alias Gurun Negev mulai kebanjiran ratusan juta liter air yang dulunya gak bisa dipakai sama sekali. Ngomong-ngomong, sistem pasokan air utama Israel bukan cuma infrastruktur gede-gedean, tapi juga solusi yang efisien banget. Kehilangan airnya cuma 3%. Sebagai perbandingan, di UK angkanya nyampe 20%, Bulgaria 50%, sama Romania 70%. Jadi hampir tiap liter air dari Laut Mediterania yang didesalinasi dipakai sepenuhnya. Negev juga dapat air dari bawah tanah, khususnya dari akuifer gunung. Jumlah air yang bisa diambil tanpa ngerusak, safe yield, sekitar 360 miliar liter per tahun. Tapi Israel secara keseluruhan emang nggak punya banyak sumber air, apalagi Negev. Makanya sampai 2023, yang dipompa dari akuifer itu 2 kali lipatnya, sekitar 600 miliar liter air. Intinya, memompa banyak air dari akuifer itu beresiko banget, soalnya mereka nggak sempat ngisi ulang dan bisa kering total, apalagi di iklim Israel. Tapi ada masalah lain sama sumber air bawah tanah. Tepat di bawahnya ada air asin yang bisa ngerusak air tawar di akuifer. Makanya negara dan Gurun Negev bakal makin fokus ke desalinasi berteknologi tinggi daripada memompa air bawah tanah. Ini bakal bikin sumber air bawah tanah lebih aman. Sumber air terakhir yang nyuplai Israel dan Gurun Negev adalah air bekas pakai. Mulai tahun 2000-an, negara ini udah investasi lebih dari 750 juta dolar di bidang ini, bikin 67 pabrik pengolahan besar, 10 diantaranya ngeresiklin lebih dari 56% air limbah negara. Bayangin aja, 87% air yang lu buang ke saluran pembuangan di Israel bisa dipakai lagi. Keren banget kan? Bandingin sama AS yang angkanya nggak sampai 10%. Sistem daur ulang utama di Israel itu Shafdan yang ada di daerah Tel Aviv. Dia ngolah sekitar 367 juta liter air limbah per hari. Sebagiannya mengalir ke Negev. Air yang udah diolah itu dipompa lewat pipa buat ngairin 60% tanaman hijau di gurun yang keras ini. Nah, akhirnya kita sampai ke apa yang udah berhasil diubah Israel di wilayah selatan ini. Pertama, air desalinasi, air bawah tanah, dan air limbah emang punya peran besar dalam bikin hutan. Iya, lu baca bener. Sebagian gurun Israel yang gersang diubah jadi area hijau yang pohon-pohonnya tumbuh subur. Ini hutan Yatir yang ada di bagian utara Gurun Negev, luasnya 28 km persegi. Ini rekor loh, hutan buatan terbesar yang pernah ditanam di Israel. Total pohon yang ditanam Israel di sini nyampe 4 juta batang. Kalau nggak dihijauin, daerah ini cuma bakal ada semak-semak rendah kayak Jerusalem Sage dan Hairy Breadgrass. Tapi sekarang jadi hutan yang 90% isinya pohon pinus Aleppo. Tapi tahu nggak sih, nanam pinus dan pohon lain di sini bukan cuma buat estetika atau bikin orang bingung lihat hutan jarum di pinggir gurun. Hutan Yatir ditanam buat tujuan yang lebih gede dan penting, ngehalangin gurun meluas. Dan itu berhasil. Hutan Yatir udah ditanam 60 tahun lalu dan sampai sekarang masih tetap hijau, segar dan ngehalangin pasir Gurun Negev nyebar makin jauh. Selain itu, hutan ini juga jadi tembok yang ngehalang karbon di udara. Pohon-pohonnya kayak perangkap karbon. Selama 15 tahun penelitian di sini, hasilnya nunjukin kalau hutan Yatir nyerap karbon yang jumlahnya luar biasa, sama banyaknya kayak hutan di daerah yang lebih basah. Masih ada lagi. Hutan Yatir bikin hujan langka yang turun di sini gak cepet nguap. Pohon-pohonnya nahan sinar matahari, jadi airnya gak kena langsung sama matahari. Tentu aja, orang Israel yang maju ini gak bakal nyia-nyiain hutan buat penelitian juga. Misalnya, hutan Yatir bagian dari proyek NASA FluxNet, jaringan global menara mikrometeorologi yang dipakai buat ngukur pertukaran karbon dioksida, uap air, dan energi antara ekosistem darat dan atmosfer. Ada juga Institut Studi Lingkungan Arafah yang beroperasi di sini, fokus ke tanaman kayak kurma dan anggur yang ditanam di sekitar hutan Yatir. Penelitian ini bagian dari proyek buat ngenalin tanaman baru ke daerah yang kering dan asin. Tapi tentu aja ada masalahnya. Misalnya, walaupun hutan ini udah tumbuh 60 tahun, bukan berarti gak ada kerugiannya. Ilmuwan nemuin 5-10% hutan ini kering dan mati gara-gara kekeringan ekstrim selama dekade terakhir. Selain itu, hutan ini gak bisa pulih lagi gara-gara masalah iklim yang terus berlanjut, sama domba dan kambing yang suka makan tunas pinus muda.
Masalah lain yang sederhana tapi penting, pohon sekeren apapun gak selalu jadi hal yang baik. Daerah tempat hutan yatir ditanam emang gak pernah jadi hutan sebelumnya. Jadi spesies lokal udah beradaptasi sama semak-semak dan butuh lahan terbuka buat berburu mangsa. Terus alat berat dan herbisida yang dipakai pas nanam pohon juga gak bagus buat tanah gurun yang rapuh. Kerak tanahnya rusak sama tanaman kecil, lumut, jamur yang jadi makanan serangga, reptil, dan burung juga kena dampaknya. Jadi, lu ngerti kan, semuanya ada sisi negatifnya. Alasan lain Negev bisa bangga, pertaniannya maju banget. Padahal pertanian di Israel emang udah maju di mana-mana. Israel salah satu produsen susu sapi paling efisien, 13.000 liter per sapi, dibandingin Amerika Utara yang 10.000 liter dan Eropa 6.000 liter. Hasil panen tomatnya 300 ton per hektar, bandingin sama rata-rata global yang cuma 50 ton. Negara ini juga ngasilin 262 ton jeruk per hektar, dibandingin Amerika Utara 243 ton dan Eropa 21 ton. Di Negev, petani juga nanam bunga matahari, gandum, melon, kacang Arab, delima, almond, dan zaitun. Kalau itu belum bikin lu kaget, mereka bahkan nanam kapas di gurun, salah satu tanaman yang paling boros air. Ada data dari petani di Sde Boker. Di tahun yang bagus, mereka bisa panen 3,5 ton bunga matahari, 7 ton gandum, sama 6,5 ton kapas per hektar. Kedengerannya gak banyak, tapi itu hasil yang lumayan banget loh. Ini data nilai produksi buah di beberapa negara, kayak GDP tapi cuma buat pertanian. Israel ada di urutan pertama, diikuti Pakistan, Portugal, Selandia Baru. Padahal negara-negara ini luas lahannya jauh lebih gede dari Israel. Negara lain didaftar juga lebih luas, tapi luas wilayah itu satu hal. Israel itu negara yang lebih dari setengah wilayahnya ketutup gurun Negev yang kering dan keras. Tapi justru gurun selatan ini yang ngasilin 40% dari total pertanian negara. Gimana caranya Israel ngelakuin ini? Lu pasti udah nebak, negara ini punya sistem air canggih yang nyalurin air desalinasi dari Laut Mediterania ke Negev. Mereka juga pakai air bawah tanah buat pertanian. Dan jangan lupa, air limbah diolah jadi bisa dipakai di ladang terus dikirim ke petani. Tapi kalau airnya cuma disiram sembarangan ke gurun kering, pemakaiannya bakal gede banget. Gak ada sistem yang sanggup, bahkan Israel sekalipun. Inovasi di pertanian yang bikin irit air. Yang paling penting itu irigasi tetes, yang mulai dipakai luas di Israel sejak tahun 1950-an berkat salah satu pendiri Mekorot, organisasi air utama negara. Gimana konsepnya? Bukan nyiram seluruh lahan pakai air, tapi airnya disalurin langsung ke zona akar tanaman dalam jumlah dikit-dikit pakai pengatur, si penetes airnya. Irigasi jenis ini banyak keuntungannya. Pemakaian air lebih sedikit, erosi berkurang, gulma jarang tumbuh, dan masih banyak lagi. Kekurangannya cuma satu, biayanya lebih mahal dibandingin irigasi tradisional. Tapi buat pertanian di Negev, kekurangan ini gak jadi masalah besar. Minimal karena berkat irigasi tetes, negara ini bisa nyukupin kebutuhan pangan sendiri dan dapat duit dari ekspor. Bahkan ada budidaya ikan yang juga ngasilin duit dan nyukupin kebutuhan penduduk. Ya, mereka beneran nernak ikan di gurun. Beberapa dekade lalu, ilmuwan nemuin kalau di beberapa titik di bawah tanah Negev, 15-30 meter di bawah permukaan, ada air bersuhu 40 derajat Celcius dengan kadar garam rendah. Ribuan tahun lalu, gurun ini jauh lebih basah. Hujan turun, air meresap ke tanah, terkumpul dan jadi hangat. Terus ilmuwan nunjukin kalau air ini lingkungan yang ideal buat nernak ikan kayak nila, ikan mas, baramundi, lele, gupi, badut, dan banyak lagi. Ikan itu bukan cuma dipelihara buat dimakan, tapi kotorannya yang keluar ke air itu nutrisi banget buat tanaman. Air yang udah kaya nutrisi itu bisa dipakai buat nanam tanaman. Selama hidupnya, tanaman nyerap nutrisi lewat akarnya, yang intinya juga ngebersihin air, dan airnya balik lagi kayak semula. Singkatnya, sistem tertutup. Ada peternakan ikan komersial di gurun Negev yang kapasitasnya 2.000 ton baramundi per tahun.
Lokasinya di lahan 35 hektar di atas sumber air panas bumi bersuhu 37 derajat Celcius. Airnya dipompa ke sistem internal, dipakai buat nernak baramundi, dan sebagian kecil air dibuang keluar area. Mulai perannya di pertanian. Pakai sistem khusus, airnya dipakai lagi buat ngairin kebun zaitun di sekitarnya. Ingat lagi sama David Ben-Gurion, dia berharap bagian gurun di selatan negara ini akhirnya bisa bantu utara soal desalinasi dan energi terbarukan. Soal desalinasi, selatan emang beneran berkontribusi karena mereka udah neliti gimana cara pakai air kayak gitu di daerah gersang. Selain itu, Ben-Gurion mungkin gak nyangka kalau teknologi Israel bakal dipakai seluruh dunia. Nah, soal energi, Gurun Negev emang bantu banget. Dia dapat sinar matahari yang banyak banget dan lahan luas yang gak kepakai. Cocok banget buat proyek energi surya. Ini salah satu contoh utamanya, pembangkit listrik Ashalim, yang ada di selatan kota terpadat di Gurun Negev, Be'er Sheva. Pembangkit ini punya 3 bagian, masing-masing pakai teknologi beda. Bagian pertama itu pembangkit pelengkung parabola dengan kapasitas 121 MW. Ada banyak pemantul yang ngumpulin sinar matahari ke pipa yang isinya cairan penghantar panas. Energi panas di sistem ini bisa disimpan sampai 4,5 jam. Di bagian kedua, ada 50.600 heliostat, alat yang ngumpulin sinar matahari ke menara kolektor. Tiap heliostat otomatis menyesuaikan posisi matahari biar memantulkan sinar matahari sebanyak mungkin. Makanya hasilnya bisa Terima kasih telah menyaksikan Pion Terakhir. Sukses buat kalian semua dan yang paling utama, jangan modar. Hehe.